Shalom, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang masalah dua hal penting yang memang dicatat dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, ini adalah tulisan atau surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah, Paulus menasihatkan kepada Timotius agar dia waspada terhadap dua hal penting, yaitu dirinya sendiri dan juga ajarannya. Kenapa dua hal penting itu, dua hal tersebut penting? Karena memang bukan hanya dilakukan, tetapi juga harus bertekun dalam keduanya. Dengan demikian, Timotius akan menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan semua orang, jemaatnya, atau bahkan semua orang yang mendengar pemberitaan Injil dari Timotius. Nah, dua hal penting itu juga sangat harus difokuskan kepada hamba Tuhan, pendeta pengkhotbah pada zaman sekarang. Nah, yang pertama, awasi dirimu sendiri. Awasi dirimu berbicara tentang hamba Tuhan harus waspada terhadap dirinya sendiri. Pendeta harus hidupnya lebih suci, menjadi teladan buat jemaat yang dilayaninya, bukan hanya sekedar berkhotbah, tetapi dia juga harus bisa dirasakan kehidupannya menjadi berkat buat jemaat yang dilayaninya. Nah, bagaimana sih seorang hamba Tuhan bisa mengawasi dirinya sendiri? Ya harus mematikan keinginan daging. Makanya Yesus berkata bahwa sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Mematikan keinginan daging, sangkal diri dan hidup dalam Roh Kudus. Hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali orang salah menilai bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus berbahasa roh gitu. Bukan gitu, bukan bahasa roh. Jadi kemana-mana harus menggunakan bahasa roh. Tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus artinya pikiran, perkataan, tindakan kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya inline sejajar dengan firman Tuhan. Awasi dirimu. Jadi hamba Tuhan, pengkhotbah maupun juga pendeta majelis yang memberitakan Injil harus hidupnya lebih kudus, lebih suci. Nah, yang kedua adalah awasi ajaranmu. Awasi doktrinmu. Seorang pendeta pengkhotbah tidak boleh doktrinnya sembarangan, terutama setiap khotbah-khotbah yang disampaikan dalam mimbar gereja. Nah, alangkah baiknya bila pendeta harus belajar Alkitab di sekolah tinggi teologi tentunya yang berkualitas. Supaya apa? Supaya diajar tentang hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab, bahasa Ibraninya, Yunaninya, lihat teks dan konteksnya. Sehingga akhirnya apa? Dibekali dulu seorang pelayan Tuhan. Jadi tidak naik langsung hanya dengan kefasihan berbicara, lalu akhirnya khotbah sana sini, ayat tidak dibahas konteksnya, cuma khotbah satu ayat lalu akhirnya ngomong kemana-mana, nggak jelas sama sekali. Nah, mungkin kita juga pernah mendengar statement bahwa doktrin nggak penting, doktrin nggak menyelamatkan. Siapa bilang? Saya ingin bertanya, kalau doktrin itu tidak penting, doktrin itu tidak menyelamatkan, sekarang saya bertanya, apakah dengan doktrin saksi Yehova kita menginjil seseorang diselamatkan? Kalau doktrin tidak penting, apakah dengan doktrin Mormon seseorang bisa diselamatkan? Konsep Yesusnya saja berbeda, konsep Allahnya saja berbeda. Karena itu, doktrin sangat penting. Kalau kita menginjil salah doktrin, ya orang makin tersesat dan tidak akan selamat. Tidak bisa menemukan Yesus yang benar, Allah Tritunggal yang benar. Karena itu, tidak semua gereja sama. Saya selalu katakan kepada jemaat bahwa tidak semua gereja sama. Saya selalu bilang cari gereja
yang pendetanya hidup benar, hidup suci, diteladani oleh jemaatnya. Gaya hidupnya sederhana, tidak mewah, tidak borju seperti itu, tetapi bisa menjadi contoh buat jemaatnya dalam hal kesederhanaannya. Nah, dalam hal keluarganya juga bisa diteladani. Terus cari gereja yang ajarannya juga benar. Contoh, analogi saja. Untuk tubuh kita, kalau kita misalkan terdeteksi sakit, misalkan sakitnya contoh misalkan kanker misalkan, kita pasti berusaha untuk cari dokter yang paling bagus, betul? Karena kenapa? Kita pengen sembuh, tubuh kita pengen sehat. Makanya pergilah ke luar negeri, cari dokter yang paling bagus, biaya berapa mahal pun berusaha untuk dikeluarkan supaya kita dapat dokter yang paling bagus sehingga penyakit kita sembuh. Nah, itu untuk tubuh. Kita concern, kita peduli sekali. Tetapi mengapa untuk rohani kita? Kita sembarangan cari gereja. Kita sembarangan cari pendeta. Ini karena itu bijaklah, carilah gereja yang hamba Tuhannya bagus dalam hal hidupnya dan juga doktrinnya juga bisa dipertanggungjawabkan, doktrinnya biblical, alkitabiah, sehingga akhirnya apa? Kita bisa bertumbuh mengenal Kristus dengan benar dan kita semakin mengenal siapa Kristus, bagaimana firman Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kiranya ini bisa menolong hidup kita semua supaya kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Tuhan Yesus memberkati.